kesehatan, pendidikan itu betul-betul harus dipusatkan. Pemilihan kepala desa, pemilihan bupati wali kota, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden langsung itu harus ditiadakan kalau kita bersandar kepada Pancasila. Amerika itu malah sekarang napasnya, kalau bisa saya katakan, itu napas Pancasila sebetulnya. Benar direnungkan, dikerjakan agar negeri ini mempunyai dasar yang kokoh di dalam bernegara dan berbangsa. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama kami di acara Jember Bersenandung dalam dialog Gali Potensi bersama saya Tony Kurniawan. Berbahagia sekali untuk kali ini. Di dialog Gali Potensi kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik tentang biaya demokrasi di Indonesia mahal dan boros anggaran. Dan untuk itu kita sudah hadirkan di studio bersama salah satu putra daerah Jember yang juga sebagai pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Doni Cahyarimbawan. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Mas Tony. Baik, Pak Doni, sebelum kita ke benang kusutnya tentang permasalahan ini, agar sepaham, masyarakat juga ingin tahu apa sebenarnya arti demokrasi ideal di Indonesia. Demokrasi itu pemerintahan oleh banyak orang. Sistem pemerintahan itu ada 3 menurut Polybius. Pertama adalah kingship, pemerintahan yang diperintah oleh satu orang. Yang kedua aristokrasi, pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang. Dan yang ketiga adalah demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh atau yang diperintah oleh banyak orang. Sekarang inilah sebetulnya kita sampai pada posisi demokrasi seperti yang dimaksud oleh Polybius. Begitu, Mas Tony. Ya, tapi hingga saat ini juga masih saja mendapatkan predikat mahal dan boros. Presiden Habibie pada waktu dia itu menerima tongkat pemerintahan reformasi ini melakukan 3 kesalahan yang mendasar. Yang pertama multipartai, yang kedua adalah desentralisasi, dan yang ketiga adalah pers bebas yang menuju ke liberal, begitu ya. Nah, mari kita lihat dulu kesalahan dari Presiden Habibie yang pertama, yaitu multipartai. Dengan adanya multipartai seperti sekarang ini, maka partai diharapkan oleh pemerintah menghidupi dirinya sendiri. Yang pertama, kalau satu partai saja, misalnya PAN atau Golkar begitu ya, itu harus merawat 497 kantor DPD tingkat 2 di seluruh Indonesia. Yang kedua, dia harus memelihara 33 kantor itu di 33 provinsi. Nah, kalau saya ambil saja 5 juta untuk merawat kantor di kabupaten saja, itu jumlahnya sudah 6 miliar. Nah, ditambah dengan partai kantor di provinsi sudah mencapai 3 miliar. Nah, sehingga setahun itu sudah 37 miliar. Itu hanya merawat kantor. Nah, belum dia harus bertarung dengan partai lain, mulai dari pemilihan bupati wali kota, gubernur, presiden, dan caleg-caleg ini. Itulah yang menjadikan mahal dan borosnya biaya demokrasi. Kesulitannya di mana untuk merubah kebijakan-kebijakan tentang terutama kos masalah demokrasi ini? Misalnya dijadikan 2 bipartai atau bagaimana itu? Nah, sebetulnya memang kan pada waktu Pak Harto ini mewarisi 3 partai kan, PDI, P3, dan Golkar. Pada posisi reformasi itu masyarakat menginginkan kepengapan yang diciptakan oleh pemerintah otoriter Pak Harto itu dibuka kerannya hebat-hebatan. Maka pada waktu itu partai yang terdaftar kira-kira sudah 128 partai. Tetapi yang menjadi peserta pemilu pada waktu itu 48 partai. Terus turun menjadi 24, hari ini menjadi 12 partai nasional plus 3 partai di Aceh. Nah, itu sebetulnya keinginan dari pemerintah maupun rakyat itu menginginkan partai yang kecil sebetulnya. Pertanyaan Mas Tony betul,
yang ideal sebetulnya partai itu hanya dua. Satu partai berkuasa, satu partai oposisi. Ini informasi yang bukan rahasia umum. Untuk menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Kota harus menyiapkan 250 juta ke atas. Belum lagi kalau misalnya menjadi caleg DPR RI harus 1 miliar ke atas, bahkan puluhan miliar. Ya, lalu apakah memang kos politik untuk menjadi seorang legislatif di politikus lah di Indonesia ini begitu mahalnya? Sebenarnya berapa untuk idealnya gitu? Kalau saya hitung saat ini calon DPR RI dulu ya, itu adalah 560 orang kali 12 partai yang sekarang, kali masing-masing itu 2 miliar. Itu keluarnya 1,1 triliun. Yang kedua, untuk caleg, saya teliti untuk caleg provinsi, kabupaten, dan kota itu saya jadikan satu. Kalau untuk kabupaten itu ada 497 kabupaten, kemudian provinsi itu ada 33. Saya ratakan saja, itu satu kabupaten, kota, dan provinsi itu 50 anggota legislatifnya, kali 12 partai, kali masing-masing 500 juta satu orang, itu sudah keluarnya 159 triliun. Kalau di total seluruh caleg ini mulai dari DPR RI sampai DPR provinsi dan kota itu sudah 160 triliun. Itu dari calegnya loh ya, belum pemerintah. Pemerintah itu harus menyiapkan kotak suara, harus menyiapkan surat suara, saksi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semakin lebih besar itu anggaran dari demokrasi yang kita setting salah sebetulnya. Itu ya. Nah, itu memang begitu. Karena apa? Begitu caleg datang ke masyarakat, tolong pilih saya Pak, Bu, kira-kira mana kaosnya, mana sarungnya, mana kudungnya. Nah, itu yang menjadi persoalan, yang menjadi besar. Nah, begitu saya kalau lihat, jadi gini, kalau DPR RI itu kan membutuhkan untuk memenangkan tuh 50.000 suara. Kalau memberi kaos, kudung, sarung itu 100.000 rupiah, itu totalnya 5 miliar. Nah, gaji anggota DPR RI itu per bulan 50 juta. Kali setahun itu 12 ya, itu 600 juta. Kali 5 tahun itu 3 miliar. Sedangkan ongkosnya dia jadi itu 5 miliar. Anggota DPR RI sekarang baik langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam pengambilan uang APBN. Harusnya itu persoalan. Berapa dana untuk apakah gratis sebenarnya atau gimana sebenarnya untuk masalah ini? Menurut saya harusnya untuk dialog DPR RI itu cukup 50 juta sampai 10 juta. Idealnya? Idealnya, artinya dia sosialisasi lewat kartu nama, lewat pamflet gitu kan, tanpa harus begitu datang, Pak, saya milih itu dikasih apa. Nah, kalau di Jember ini atau Lumajang terkenal dengan tongket, ya toh. Jadi setong seket itu kan. Nah, itu kalau setong seket saja itu sudah 2,5 M itu. Baik. Ya, untuk berarti kita selama ini konsisten dengan yang namanya kemahalan pemborosan tersebut. Kira-kira apa tidak mungkin kalau pada akhirnya Indonesia demokrasi di Indonesia itu lebih murah lagi? Kira-kira dimulai dari mana, Pak, untuk masalah ini? Dimulainya adalah sistem pemilu itu harus dirubah. Sistem pemilu itu ada dua sebetulnya. Satu, sistem proporsional. Yang kedua, sistem distrik. Yang kita lakukan saat ini, proporsional tidak, distrik juga tidak. Nah, apakah itu, Kak? Yang distrik itu sebetulnya adalah sekarang itu kan kita lihat misalnya si A, B, C, D dari Partai PAN, si FGH itu dari Golkar, begitu kan? Itu sebetulnya distrik. Tapi kalau proporsional itu yang keluar itu bendera partainya. Jadi dia itu yang bertarung, Golkar bertarung dengan PKB, bertarung dengan PAN, tidak orangnya. Nah, dengan orang itu sebetulnya pemborosan lebih luar biasa itu. Lalu apa kira-kira solusi yang ditawarkan dari pandangan Pak Doni tentang masalah mahalnya biaya demokrasi di Indonesia? Yang pertama, kita harus kembali ke dasar negara Pancasila.
terutama pasal 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga kalau kita berdasar kepada sila keempat, seharusnya pemilihan kepala desa, pemilihan bupati wali kota, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden langsung itu harus ditiadakan kalau kita bersandar kepada Pancasila, karena itu adalah permusyawaratan perwakilan, tidak ada pemilihan langsung. Pemilihan langsung itu adalah ciptaan amanah dari Amerika lewat Washington Consensus, yaitu liberalisasi. Itu diingat-ingat, itu yang paling penting, bahwa kita ini sekarang berjalan atas arahan dari Amerika, sehingga kita betul-betul berlaku pada survival of the fittest. Ya, yang kedua, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, ya, minus pasal 7. Apakah pasal 7? Pasal 7 itu adalah masa jabatan presiden yang bisa dipilih kembali, dipilih kembali, dipilih kembali, dipilih kembali. Itu saja yang di amandemen. Selebihnya seharusnya kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Oke, singkat Pak, untuk kita tarik untuk demokrasi di Jember khususnya. Pak Doni ada catatan. Kalau untuk demokrasi di Jember, saya melihat ya keinginan warga Jember itu menciptakan demokrasi yang baik. Hanya sekarang persoalannya siapa yang memberikan pencerahan, itu saja. Nah, Jember ingin sebetulnya benar. Nah, bisa dia menghilangkan tongket-tongket ini. Kalau tongket-tongket ini dihilangkan, pilihlah caleg atau bupati atau wakil calon gubernur yang baik, yang bisa memimpin, yang mengerti ketatanegaraan, bukan sekedar terkenal sebetulnya. Bukan. Ya, dan itu butuh proses tentunya. Ya. Ya. Baik pemirsa Jember 1 TV, itulah tadi untuk perbincangan kita di Jember Bersenandung dalam dialog gali potensi. Dan pemilu demokrasi yang murah atau mahal tergantung niatan kita sebenarnya mau seperti apa, dan ini tergantung masyarakat dan juga wakil-wakil kita seperti apa. Oleh karena itu lebih cerdas dalam memilih. Saya Tony Kurniawan, bertemu di lain kesempatan.